Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Luar biasa. Pagi hari ini kami akan menyampaikan daring atau online tentang sarana dan prasarana pendidikan sekolah SMA Berbudi Gantiwarno tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, marilah kita sebelum mulai belajar daring tentang sarana dan prasarana pendidikan, kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Anak-anakku yang kucintai, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suhono, panggilan Bapak Hono. Mengampu atau mengajar bidang studi bahasa Inggris. Di pagi hari ini kami akan menyampaikan hal yang berhubungannya dengan sarana dan prasarana di sekolah SMA Berbudi Gantiwarno. Pertama, pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas atau prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah. Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Kata asing: site, building, equipment, and furniture. Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi perencanaan yang pertama, yang kedua pengadaan, yang ketiga inventarisasi, yang keempat penyimpanan, kelima penataan, keenam penggunaan, ketujuh pemeliharaan, dan kedelapan penghapusan. Jadi secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semuanya kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hal yang diharapkan sesuai dengan rencana. Poin yang kedua,
pengaruh sarana dan prasarana di sekolah dalam menunjang kualitas siswa. Kami ulangi, poin yang kedua, pengaruh sarana dan prasarana di sekolah dalam menunjang kualitas siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar, dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses yang sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan, dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran itu sendiri. Berikutnya, poin yang ketiga, pentingnya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencipta manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, sehat jasmani maupun rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang mantap serta mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan kurikulum yang kuat, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Kurikulum ini nantinya yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran, khususnya interaksi antar pendidik dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai pendidik dituntut untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang menarik dan bermakna, sehingga prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran
juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Dalam penyelenggaraan pembelajaran, guru pastinya memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulis dan peragaan sesuai dengan sarana prasarana yang telah disiapkan guru. Guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai secara pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Begitu pula dengan suasana. Pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar, yang bisa menyebutkan beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menunjang proses belajar mengajar. Yang pertama, perpustakaan. Yang kedua, sarana penunjang kegiatan kurikulum. Ketiga, prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan mulok. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas secara prasarana. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik, dan bermakna. Sedangkan sekolah berkewajiban sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan, dan juga selain menyediakan, sekolah juga menjaga yang hubungannya dengan fasilitas yang ada di sekolah. Fasilitas-fasilitas yang perlu dalam melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. 1. Gedung sekolah. Banyak di SMA Berbudi ya, gedung berlantai 2 yang berada di pedesaan di Kecamatan Gantiwarno, yang mana telah terbangun sejak 1999
5 sampai mulai menerima siswa baru 1998. Gedung berlantai 2. Kemudian lapangan sekolah yang kedua, lapangan yang dimiliki oleh sekolah hanyalah sekedar untuk olahraga, untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler terutama pramuka, untuk kegiatan yang lain, mungkin ada suatu event-event tertentu. Yang ketiga, ruangan kelas sudah ditata rapi dalam kelas masing-masing. Dari per kelas ada ruangan tersedia, papan tulis dan sebagainya, alat untuk belajar mengajar yang sudah diberikan pada saat-saat untuk persiapan-persiapan yang perlu bagi siswa supaya nyaman dan tenang. Sudah tersedia hal-hal yang diperlukan di dalam kelas itu sendiri. 4. Perpustakaan. Seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan yang ada di sekolah kita, yang dimiliki perpustakaan untuk peminjam membaca para siswa di dalam perpustakaan kalau ada kegiatan tertentu bagi Bapak Ibu guru yang memerlukan. Di sana sudah tersedia buku-buku komplit yang dimiliki perpustakaan, bahkan sudah lengkap. Itu yang bisa kami sampaikan hal hubungannya sarana dan prasarana di sekolah SMA Berbudi Gantiwarno. Saya mengambil kesimpulan, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai dalam pendidikan, tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kemudian hal yang hubungannya finansial, keuangan, perpustakaan, musola, kantor kepala sekolah, kantor TU, kantor guru, dan ruangan kelas. Kemudian laboratorium yang mana telah tersedia di SMA Berbudi Gantiwarno. Sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain seperti yang disebutkan di atas tadi. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan. Mengingat administrasi sarana dan prasarana itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran di sekolah serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dalam mengolah sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan, dan pengawasan. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses yang ada pada umumnya. Kemudian beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menunjang proses belajar mengajar adalah 1. Perpustakaan, 2. Sarana penunjang kegiatan kurikulum, dan 3. Prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang kantin, dan tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berrekreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses.
Demikian anak-anak apa yang sudah kami sampaikan. Kemudian saya akan memberi suatu pertanyaan. Apa yang dimaksud A. Sarana dan berikan contohnya. Yang pertama, apa yang dimaksud sarana dan berikan contohnya. Yang B. Prasarana. Apa yang dimaksud prasarana dan berikan contohnya. Yang kedua, fasilitas apa yang dimiliki di SMA Berbudi Bawal Laksana. Dua, fasilitas apa yang dimiliki di SMA Berbudi Bawal Laksana. Itulah yang kami sampaikan. Hal-hal yang perlu Anda pelajari, perhatikan, hal yang hubungannya dengan sarana prasarana di SMA Berbudi Gantiwarno. Demikian, terima kasih. Kuat banget.